Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti ya. Buat teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih tidak tahu apa-apa tentang asam lambung Kertanseti ini. Jadi semoga kalian itu menemukan video-video dari Aslamku atau bukan dari channel Aslamku juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu tahu ilmunya, tahu dari teman-teman semuanya yang pernah merasakan atau setidaknya bisa meringankan pikiran kita, bisa tenang gitu ya. Biasanya kalau nonton, kalau saya dulu itu waktu saya parah-parahnya saya nonton video dari Kang Rohimat ya. Saya dulu nontonnya dari Kang Rohimat Jaya Saputra, itu saya nonton, saya pikirannya agak rileks ya, setidaknya membantu lah ya, membantu pikiran itu menjadi rileks. Oh gitu, oh ternyata sama, oh ternyata nanganinya begini, meskipun kita tidak sepenuhnya menjalankan apa yang diperintahkan gitu ya, yang diharuskan untuk penyembuhan asam lambung Kertanseti ini. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian, saya juga semakin sehat terus, semakin sembuh, bisa menuju ke kesembuhan 100% gitu ya. Seperti semula, pastinya seperti dulu, seperti sedia kala, dan kita bisa beraktivitas normal kembali ya seperti dulu. Amin. Jadi doa baik itu pasti akan dikabulkan ya, pasti. Kalau doa jelek biasanya nggak dikabulkan gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun gitu ya. Jadi seperti biasa ya, saya ingin sharing tentang asam lambung Kertanseti ya. Jadi mau sharing apa mas? Saya mau sharing tentang takut, kecemasan, terus takut mati, takut pingsan, panic attack lah. Apa semua itu pernah saya rasakan? Pernah ya, pernah sekali. Waktu pas parah-parahnya anxiety, saya itu sampai ada orang meninggal, ada siaran orang meninggal itu ya, dekat sama musola ya. Itu langsung saya itu ngejer ya, ngejer, takut, terus bingung, ada orang meninggal, nanti kalau saya meninggal gimana, nanti kalau saya gini gimana, mikirnya gitu ya. Padahal itu pikirannya biasa, normal ya, tapi saya rasa itu ada yang tidak normal ya, karena saya juga tidak tahu loh, ini kenapa saya kok mikirnya gini terus gitu ya. Nah itu berjalan lama ya, lama berbulan-bulan ya, itu masih merasakan rasa itu ya, takut mati, apalagi takut pingsan, panic attack. Ini yang lama ya saya rasakan. Dari awal saya sakit ini panic attack dulu yang muncul ya, sampai ya terakhir kapan ya saya merasakan panic attack, saya udah agak lupa. Kalau sekarang sih mungkin kadang kayak nyenggol aja, tapi nggak sampai muncul ya, dia kayak seperti apa ya, mau muncul tapi dia itu nggak bisa gitu ya. Saya juga nggak tahu itu dari panic attack atau bukan, tapi sepertinya itu panic attack ya yang masih saya rasakan. Dan itu udah jarang ya, dan nggak, kalau dulu kan hampir setiap hari saya merasakan itu, keringat dingin ya, panic attack, takut mati, takut pingsan, sempoyongan ya. Semua itu memang biasanya kalau kita asam lambung Kertanseti, kalau kita asam lambung biasanya ada anxiety-nya, gangguan kecemasan, gangguan mental ya, tapi bukan gila ya, bukan gila. Saya dulu waktu itu ya anxiety dan asam lambung dan anxiety itu saya periksa ke dokter. Awal-awal saya periksa ke dokter, dan di dokter itu kasih obat seperti promah yang warnanya hijau ya, yang dikunyah itu loh, yang dikunyah, antasida atau apa itu namanya, seperti promah, mirip seperti promah, warnanya hijau. Nah dikasih itu, dan saya cerita lagi, dok saya kok
rasanya kok gini ya, kok pikiran saya kok kemana-mana ya. Nah dokternya itu eh, coba pikirannya direlakan ya. Dokternya menyarankan gitu, coba mungkin itu dari pikiran Anda sendiri gitu ya. Nah saya kelihatannya pikiran saya itu nggak kenapa-napa ya, maksudnya nggak ada beban berat, itu nggak ada ya. Ya namanya orang hidup ya, di kehidupan pasti ada yang dipikirkan, tapi ya nggak seberat itu ya. Saya waktu itu nggak berat lah ya, yang saya pikirkan itu nggak berat, cuma saya bingungnya loh, kok saya sakit nggak sembuh-sembuh, terus kok ada kayak gangguan mentalnya gitu ya. Kok aneh gitu ya, ini penyakit apa? Saya juga masih awam waktu itu. Dokternya itu nggak bilang kalau saya itu terkena GERD anxiety. Itu dia mungkin juga nggak tahu ya, karena eh, saya itu yang saya rasakan aneh ya. Mungkin kalau cuma sakit perut nggak apa-apa, itu asam lambung, tapi ada kecemasan, ada rasa takut mati, ada rasa takut pingsan, ada rasa panik attack, ada eh, semua itu yang menurut saya itu dari gangguan mental gitu ya, dari gangguan pikiran saya. Tapi yang bikin bingung itu ya, bikin bingung, bikin kita itu seperti tidak nyata ya. Nah itu akan muncul rasa-rasa seperti itu, seperti tidak nyata, seperti kita itu seperti di alam lain gitu ya, seperti di alam lain. Itu benar ya. Mungkin teman-teman yang sedang merasakan itu semua itu benar. Bagi yang tidak pernah merasakan itu semua pasti bingung, nggak akan paham. Jadi semua itu apakah masih sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah jarang. Saya bilangnya sudah jarang ya. Kalau sudah sembuh, saya juga nggak tahu ya, karena sudah jarang sekali, udah lama saya tidak merasakan itu semua ya. Kalau mungkin kayak panik attack itu mau muncul, atau keringat dingin itu kadang muncul, tapi dia itu cuma munculnya beberapa persen ya. Di saya itu munculnya beberapa persen, nanti hilang gitu ya. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu udah muncul ya muncul 100% muncul ya, nggak bisa diapa-apain ya. Jadi memang ibaratnya kita nyapu itu mungkin ada yang ketinggalan, jadi kita harus ulang-ulangi terus gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi semua itu memang nggak langsung hilang total, nggak cepet ya. Ini yang saya rasakan ya, yang saya alami. Mungkin ada yang langsung sembuh total, mungkin ada, tapi itu menurut saya sih jarang ya, jarang. Karena saya juga tahu di grup, di teman-teman lainnya itu juga, Mas saya kok gini ini udah agak mendingan tapi kok masih ada gini. Nah itu ya, yang namanya proses itu memang harus sabar, memang harus ikutin aja prosesnya, dan jangan sampai kita itu terlena dengan makanan-makanan tantangan. Nah itu ya yang terpenting. Kecuali kita udah total tidak merasakan apapun, tenaga udah 100%, udah normal kembali, pokoknya tuh yang namanya 100% itu udah tidak merasakan apapun, udah normal lagi ya. Itu yang saya sebut 100% sembuh total, begitu ya. Ada yang bilang gini, Mas apa bisa asam lambung anxiety ini sembuh total 100%? Bisa ya. Yang bilang tidak bisa siapa ya? Bisa, tergantung kitanya sendiri ya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya tentang asam lambung anxiety ini tidak bisa sembuh total. Banyak yang sembuh total ya. Saya sudah ya mengetahui lah orang yang sudah sembuh total di grup, di manapun itu sudah sembuh total ya. Tapi ya kalau sudah sembuh total pun itu nggak bisa makan seperti dulu lagi. Kita harus tetap melakukan 3 pola hidup sehat ya. Masalah pantangan itu bisa dimakan lagi, asal jangan berlebihan gitu. Meskipun saya belum total 100%, saya
eh, saring ilmu-ilmu dari teman-teman yang sudah total 100%. Kalau yang belum total 100% itu atau yang menurut kalian itu tidak bisa untuk 100% total, itu mungkin karena makanannya. Ya, makanan yang dimakan itu mungkin berlebihan, nanti kumat-kumatan, nanti sembuh lagi, kumat-kumatan lagi, sembuh lagi. Pokoknya masih ada yang dirasakan gitu ya. Tidak normal seperti dulu. Kalau dulu kan kita udah normal ya normal, gitu ya. Normal, tidak ada yang dirasakan. Bener nggak? Ya itu yang namanya normal, ya. Kalau menurut saya, yang ada yang bilang tidak bisa sembuh total. Gini aja, ada yang bilang itu penyakit nggak ada yang tidak bisa disembuhkan, pasti bisa disembuhkan, gitu ya. Ada yang bilang gitu. Nyatanya aja, nyatanya banyak yang sudah sembuh total, gitu ya. Teman saya, tangga saya, yang dia itu pakai penyembuhannya pakai Yakult, ya, itu sudah sembuh total. Ya, saya tanya udah sembuh, udah berani makan mie instan, udah bisa. Dan itu cepat, dia itu cepat sembuhnya, ya, 3 bulan, waktu 3 bulan dengan minum Yakult. Nah, itu semua kan tergantung tubuh kita, bagaimana reaksinya, apakah tubuh kita itu termasuk, pokoknya tubuh orang itu beda-beda lah ya, kesembuhannya itu beda-beda, jarak untuk menyembuhkannya itu juga beda-beda, reaksi dengan herbal atau obat atau apa itu juga beda-beda, ya, nggak bisa disamakan. Ini menurut saya. Jadi untuk kecemasan, panic attack itu dari pikiran bisa, dari pencernaan juga bisa. Karena pencernaan kita, lambung usus itu berhubungan dengan otak kita. Misal kalau kita lapar, kepala kita sempoyongan, keliengan, ya, pusing, ya, gitu ya. Misal kalau kita saking banyaknya pikiran, perut kita mual, bener nggak? Asam lambungnya naik, cairan asam lambungnya itu naik karena pikiran kita berat, itu memicu cairan asam lambung untuk keluar lebih banyak. Itu ya menurut saya. Oke, jadi gitu ya. Itu kecemasan, itu semua tentang kecemasan, takut mati, takut pingsan, panic attack itu semua dari kita sakit asam lambung dan bisa jadi dari pikiran, gitu ya. Itu menurut saya, itu hubungannya ya, hubungannya. Jadi semua itu memang harus 3 pola hidup sehat, pola pikir, pola makan, pola hidup, dan jaga pantangan-pantangannya, ya. Itu semua penting ya. Kalau kalian mau melanggar atau nggak peduli ya terserah kalian, tapi ini memang sangat penting, harus kita hindari. Apa yang baik, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita lakukan, itu harus kita lakukan, gitu ya. Harus kita latih agar nanti pikiran kita bisa normal lagi, pencernaan kita bisa sembuh normal lagi, gitu ya. Meskipun itu lama, kita harus konsisten, gitu ya. Oke, jadi gitu saja tentang kecemasan, panic attack, takut mati, itu semuanya dari asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut lah ya. Kalian baru menonton video ini, yang baru saja menonton video ini pasti harus jangan takut. Itu semua nggak apa-apa, nggak akan bikin mati, gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Kita lanjut di video selanjutnya, mengingat durasinya semakin panjang. Oke, jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat. Saya juga terima kasih sudah disupport ya dengan klik subscribe di bawah ini. Terima kasih.